Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, salam sukacita dan sehat selalu untuk kita mestinya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini, bagaimana Yesus bersama para murid berjalan berkeliling kota. Dalam perjalanan keliling kota dan desa untuk memberitakan kerajaan Allah. Yesus dan ke-12 rasul tentu membutuhkan dukungan keuangan yang cukup. Kebutuhan yang ditangkap dengan baik oleh Yohana, istri Kusa, Susana, dan banyak perempuan lain yang melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Tak disebutkannya nama-nama, mereka semua sama sekali tidak meniadakan pentingnya arti pelayanan mereka. Kita percaya, sekalipun nama mereka tak dicatat, tetapi Allah tetap menghargai pemberian dan kerelaan hati mereka karena telah mengambil bagian dalam mendukung pekerjaan Tuhan di bumi ini. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Injil Lukas merupakan salah satu bagian dari Injil Sinoptik yang banyak kali memberi perhatian lebih tentang posisi perempuan. Prinsip para patriarki Yahudi memposisikan perempuan sebagai pelaku pasif yang hanya mengambil peran sebagai pelaku dan pelaksana keputusan. Selain daripada itu, perempuan juga menjadi objek kedosaan yang membahayakan kaum laki-laki. Hal ini memang terpengaruh pandangan kitab suci tentang kejatuhan awal manusia, di mana Hawa yang memakan buah terlarang kemudian dianggap sebagai pembawa dosa bagi Adam dan seluruh umat manusia, sehingga pandangan negatif tentang pribadi wanita justru tumbuh subur dalam pola pikir bangsa Yahudi. Namun Injil Lukas justru memberikan pandangan baru, di mana Lukas menghadirkan perempuan-perempuan yang sama sekali berbeda dengan pandangan patriarki, melainkan perempuan sebagai salah satu pelaku kebajikan yang berperan dalam proses pewartaan kerajaan Allah dan penyelamatan umat manusia dalam diri Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kesaksian iman seperti para perempuan dalam Injil Lukas hari ini seringkali dikesampingkan dan dilupakan. Orang-orang justru lebih fokus pada kejadian-kejadian luar biasa seperti mujizat dan pewartaan. Padahal teladan iman dalam tindakan nyata justru mempunyai nilai yang tidak kalah mendalamnya bagi manusia.
Lukas menggambarkan sikap revolusioner dari Yesus yang tidak membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Keduanya menjadi fokus pelayanan dalam misi keselamatannya. Untuk itu Yesus menepis anggapan yang berkembang pada saat itu tentang tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk berkarya. Yesus juga menunjukkan bagaimana para perempuan juga mengalami sentuhan kasih Yesus dalam kehidupan pribadi mereka yang membawa mereka ke dalam kehidupan yang baru. Kehidupan baru yang dimaksud adalah kehidupan yang meneladani pribadi Yesus. Dalam konteks ini yaitu pelayanan dan pemberian diri bagi kepentingan banyak orang. Selayaknya Yesus yang memberikan dirinya untuk keselamatan banyak orang. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus juga memberi dirinya untuk melayani perjalanan pewartaan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dan juga menyerukan tentang pertobatan. Ungkapan syukur kasih dan keselamatan Allah diwujudkan dalam tindakan melayani secara total. Para sahabatku, sahabat suara hati, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita manusia adalah citra Allah yang mulia. Karena kedudukan itulah Allah justru tidak membeda-bedakan manusia. Semua sama di hadapan Allah. Kenyataan hidup zaman ini di mana wanita terkadang dipandang sebagai pribadi yang lemah, justru mengikis kedudukan perempuan sebagai manusia yang luhur di hadapan Tuhan. Perempuan sering dijadikan korban dari dominasi laki-laki yang pada gilirannya menghadirkan penindasan, perbudakan, eksploitasi perempuan. Namun Yesus hadir sebagai rekonsilioner atas relasi hubungan tak berimbang antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan teladan dalam pelayanannya. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas sebagai Injil yang secara signifikan menghadirkan perempuan sebagai pribadi yang berperan aktif dalam pelayanan. Saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus memberikan pandangan baru yang bertolak belakang dengan kehidupan zaman itu, bahwa perempuan juga mempunyai kedudukan yang mulia di hadapan Tuhan, sehingga harus diikutsertakan dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Dan faktanya segala keperluan terkait pelayanan membutuhkan dana cukup agar dapat berjalan dengan baik. Nah, menariknya, kesempatan untuk memberikan dukungan dana terbukti bagi siapa saja, tanpa memandang status ekonomi, jabatan, atau hal-hal lain yang menghalangi seseorang untuk memberi. Untuk itu, bagi kita yang merasa terpanggil untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat dukungan keuangan, ya lakukan saja dengan setia dan penuh dengan rela hati, seperti yang dilakukan oleh Yohana, Susana, dan perempuan lain dalam Injil hari ini. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, seperti para murid dan para perempuan, kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang kita jumpai, terutama mereka yang lemah, yang tersingkir, yang termarginalkan. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani melayani sesama kami dengan penuh kesadaran. Semoga panggilan hidup kami menyentuh kami yang terdalam. Bantulah kami agar mampu melayani dengan tulus dan murni. Semoga kehadiran kami sungguh membawa kebahagiaan, kebaikan bagi sesama yang kami jumpai hari ini. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.